Record kan belum ada apa-apa. Ya, izin untuk Bapak Ibu yang baru join, silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya pada link yang telah kami berikan di link PPA 1 ya. Oh iya, izin Bu, untuk mengganti nama mungkin bisa keluar dulu baru login lagi. Gitu. Tapi saya rasa ini sudah cukup Bu, sudah ada kode satker dan namanya. Apa-apa. Mungkin nanti bisa besok lagi diperbaiki ya namanya Bu ya. Kepada Bu Rina Yanti. Izin Bapak Ibu, karena sudah pukul 9.00 mungkin bisa kita mulai acaranya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, yang pertama-tama yang kami hormati Kepala Bidang Pembinaan Pelaksana Anggaran 1, yang terhormat Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat sebagai selaku narasumber, yang terhormat Kepala Seksi Bidang Pelaksana Anggaran 1, yang terhormat seluruh Bapak Ibu peserta workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan dan perbendaharaan tingkat instansi, dan juga rekan-rekan dari Kanwil DJPB. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri kegiatan workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan dan perbendaharaan tingkat instansi Wakatobi triwulan 1.
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu yang telah bersedia bergabung pada kegiatan Wakatobi hari kedua pada hari ini. Izinkan saya Muhammad Hamdi Sausau selaku MC menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, kegiatan sudah kita mulai dengan persiapan dan pembukaan oleh MC sebagaimana saat ini berlangsung. Kemudian pada inti acara ada penyampaian materi oleh narasumber selama 60 menit. Kemudian selanjutnya ada diskusi, tanya jawab, dan kemudian acara ditutup pada 10.30. Adapun Bapak Ibu untuk post-test akan dilaksanakan pada hari Jumat. Izin Bapak Ibu, untuk saya membacakan kembali tata tertib untuk kegiatan pada pagi hari ini. Media yang digunakan adalah MS Team. Link MS Team dapat Bapak Ibu akses pada tautan yang telah kami sediakan. Dan mohon untuk menyesuaikan nama dengan format nama peserta underscore nama Satker dalam kurun kode Satker. Dan dimohon juga Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir pada link yang telah kami sediakan. Registrasi pada pukul 8.30 dan inti acara yakni penyampaian materi di pukul 9.00. Jadi Bapak Ibu kami hitung 2 jam lah di tiap harinya ya. Pada workshop ini peserta akan mendapatkan sertifikat dengan persyaratan peserta hadir tiap hari dengan bukti daftar hadir dan post-test yang akan dilaksanakan pada hari terakhir workshop, yakni pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Bapak Ibu, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Fandi Zainuddin Syah, yang saat ini kebetulan menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Fandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Suara udah masuk, Mas Hamdi? Izin Pak, sudah terdengar jelas Pak. Nah, Oke, nih. mohon bantuan nanti di ini ya, di timing ya kalau udah 60 menit ya. Siap, baik Pak. Kadang soalnya suka Kalau itu namanya paket apa? suka nembus. 10. Sama mungkin panitia mungkin bisa bantu nanti kalau ada peserta yang Atau kan bocor pagarnya? bisa di mute ya. Baik Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Selasa, besok Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Biasanya pantun saya itu aja kalau ada acara Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah atas rahmatnya kita bisa berkumpul di bulan yang ini ya, yang banyak promonya ini ya Bapak Ibu ya. Kita ada di Wakatobi sekarang di dalam laut nih Mas Hamdi. Kenapa kita di dalam laut nih Mas Hamdi? Ini batal kalau kita dalam air laut ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin yang kami hormati Bapak Ibu ya, selaku peserta kegiatan kita Wakatobi, workshop akselerasi kompetensi pengelola keuangan dan perbendaharaan tingkat instansi. Ya mungkin pada kesempatan ini saya akan meneruskan yang sesi kemarin ya. Kalau sesi kemarin mungkin terkait rencana dan perubahannya, sekarang langsung ke pelaporan. Ini ujung ke ujung Mas Hamdi ya. Jadi mungkin besok ada sesi lainnya, cuma mungkin sekarang akan udah ketahuan lah ya dari ujung kemarin mengenai rencana dan perubahannya bagaimana mekanisme perubahannya, kemudian ketentuannya gimana, kemudian sekarang akan saya sampaikan mungkin nggak terlalu dalam juga ya, karena ini mungkin tadi pesertanya nggak spesifik, mungkin nggak penyusun laporan keuangan tapi lebih umum ya. Jadi akan saya sampaikan mungkin secara permukaan, setidaknya Bapak Ibu akan dapat gambaran mengenai laporan keuangan. Ya, izin saya share screen ya. Sudah tampil Pak Ibu? Mas Hamdi? Sudah Pak. Oke. Jadi akan saya sampaikan ini mengenai pelaporan keuangan pemerintah ya. Ya mungkin yang saya tekankan mungkin lebih terkait awareness ya.
awareness dan bagaimana penguatannya. Nah, mungkin di sini akan saya mengapa saya pilih awareness dan penguatan mungkin lebih ke situ sih kalau pertama untuk menguatkan itu kita harus sadar dulu posisi kita ada di mana, kemudian kondisinya seperti apa, dan setelah kita evaluasi juga kesannya dalam pelaporan keuangan tuh masih kurang dirasanya aware ya, penyusun laporan keuangan maupun sinergi di dalam satker pengelola APBN itu sendiri. Kemudian untuk penguatan karena masih ada celah-celah untuk kita bisa menguatkan bagaimana kita mengeksekusi pelaporan keuangan pemerintah dalam hal ini ya. Ya mungkin ini yang outline-nya ya, mungkin pendahuluan mungkin gambaran umumnya, kemudian awareness dan penguatan kualitas LKKL-nya sebagai inti ya, kemudian bagaimana penyampaian LKKL, kemudian bagaimana pemeriksaan dan opini BPK, dan permasalahan yang ada selama ini mengenai LKKL ya, kemudian pedoman peningkatan kualitas LKKL. Nah, ini singkatan LKKL mungkin akan sering saya sampaikan nanti ya. LKKL itu laporan keuangan kementerian negara atau lembaga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ngomong LKKL itu nggak harus ada di jenjang tertingginya, nggak harus ada di jenjang KL-nya, walaupun menyebutnya di jenjang kementerian itu LKKL, kemudian di bawahnya itu sebenarnya bagian dari LKKL karena nanti dikonsolidasi juga di pool juga ke atas gitu ya, bukan top down tapi bottom up ya. Jadi di level satker Bapak Ibu ada yang namanya unit akuntansi kuasa pengguna anggaran ya, WAKPA, kemudian dikonsolidasi ke atas. Di level regional itu ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah, WAPAW. Kemudian naik lagi satu level ke eselon 1, kemudian paripurnanya nanti di LKKL itu sendiri. Jadi kalau LKKL itu semua jenjang itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, next. Dari pendahuluan. Mungkin ini gambaran umumnya Bapak Ibu ya, mengenai pelaporan keuangan dan urgensinya. Jadi urgensinya adalah dalam pengelolaan keuangan negara, ini adalah kegiatan Bapak Ibu ya, kegiatan rangkaian ya, rangkaian yang meliputi perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, kalau kita ngomong tanggung jawab Bapak Ibu ya, ini kewajiban pemerintah untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, dalam hal ini direpresentasikan pada apa Bapak Ibu? Pada laporan keuangan pemerintah. Jadi laporan keuangan ini nggak cuma bagaimana menyajikan datanya, tapi bagaimana mencerminkan pelaksanaan anggaran dari awal sampai dengan akhir tadi dicerminkan dalam dokumen yang namanya laporan keuangan. Makanya kalau laporan keuangan itu jelek, maka kerja Bapak Ibu dari awal sampai akhir itu direpresentasikan atau dicerminkan juga jelek. Makanya ini mestinya nggak disepelekan Bapak Ibu ya. Karena ini cermin dari bagaimana Bapak Ibu mengeksekusi anggaran atau budget execution itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban. Nah, sebagaimana ditetapkan dalam UU 17 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Nah, yang menyusun Bapak Ibu itu ada dua entitas Bapak ya. Ada entitas akuntansi dan juga ada entitas pelaporan. Entitas akuntansi itu ada di level satker sampai dengan eselon 1 ya Bapak Ibu ya. Makanya namanya UA gitu aja. UAPA, UAPAW. Kemudian UAPA ya juga unit akuntansi dari level paling tingginya itu UAPA ya, pembantu pengguna anggaran. Kemudian sekaligus sebagai unit entitas pelaporan ya Bapak ya. Itu meliputi semua ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing KL atau lembaga, kemudian satuan organisasi di lingkungan masing-masing. Nah, dalam menyusun LK ini Bapak Ibu ya, laporan keuangan, itu ada standarnya Bapak Ibu ya, namanya standar akuntansi pemerintahan. Ini dipakai di dua lini ya Bapak Ibu ya, lini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk pengetahuan Bapak Ibu ya, sekarang basisnya akrual Bapak Ibu ya. Nggak lagi dulu ya, dulu cash, kemudian cash toward akrual atau kas menuju akrual. Kemudian sekarang udah dari tahun 2015 kalau nggak salah ya, udah full akrual. Bedanya sama cash Bapak Ibu ya, kalau akrual itu nggak lagi melihat bagaimana sekedar masuk dan keluarnya kas aja.
tapi juga mengakomodir bagaimana kita mengakui kita punya hak, kita punya kewajiban terlepas siapa yang sedang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita itu. Kita punya hutang, kita punya utang gitu kan ya. Juga termasuk transaksi kas itu juga masih diakomodir. Nah, SAP ini Bapak Ibu ya, ada peraturan yang mengakomodir. Untuk sistem akuntansi pemerintah pusat itu diakomodir di peraturan Menteri Keuangan PMK Bapak Ibu ya. Jadi termasuk KL Bapak Ibu ini diatur di PMK SAP-nya. Nah, kalau Pemda diatur di peraturan gubernur, bupati, atau wali kota Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita harus melihat sistem pengendalian internnya Bapak Ibu ya. Bagaimana mengeksekusi standar itu juga dijaga dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah SPIP di sini ya. Nah, SPIP ada yang namanya APIP Bapak Ibu ya. Ijen Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu ya, BPKP, Ijen. Kapemda ada Inspektorat Provinsi, Kabupaten Kota. Nah, mungkin kalau teksnya, narasinya silakan Bapak Ibu baca sendiri kan nanti kalau mau mendalami ya. Tapi mungkin yang ingin saya tanamkan ke Bapak Ibu lebih kepada flow-nya di sini ya. Kemudian setelah mengikuti standarnya tadi, kemudian menjaga lingkungan pengendali internnya, nanti di ending akan adanya pemeriksaan Bapak Ibu ya untuk menguji apakah SAP-nya udah dipatuhi, apakah SPIP-nya sudah dijalankan secara memadai, kemudian apakah ada 2 kriteria lain sebenarnya ya. Ada kecukupan pengungkapan informasi keuangan itu sudah memadai atau belum, dan juga tentunya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini diperiksa oleh BPK Bapak Ibu ya, Badan Pemeriksa Keuangan, yang akan melihat LKKL ya, hasil konsolidasi dari level bawah ke atas Bapak Ibu ya. Nah, makanya sekarang selesai kemarin Februari itu Bapak Ibu udah menghasilkan yang namanya laporan keuangan unaudited. Nah, unaudited ini berarti belum diaudit lah secara gampang ya. Nah, kemudian itu yang akan diaudit BPK, nanti akan ditindaklanjuti rencana aksinya bagaimana, dan setelah itu akan menghasilkan namanya LK yang audited, yang udah diaudit, itu di bulan Mei nanti. Nah, BPK ini akan memberikan opini nanti Bapak Ibu ya, dan juga tentunya rekomendasi untuk saran perbaikan ke depannya. Nah, opini yang dimaksud di sini mungkin nanti akan ada slide khusus ya di belakang ya, tapi ya. Ini akan menyimpulkan bagaimana level kewajaran laporan keuangan Bapak Ibu. Oh, bisa kirim nggak? Nah, ini kesesuaian SAP dan SIP yang memadai. Jadi enggak, ini ya Bapak ya, itu diatur di UU nomor 1 2004. Ini bukan 2024, mohon maaf nih Bapak Ibu ya. 2004 tentang perbedaan negara. Ada yang bocor, mohon Mas Hamdi bisa di mute mungkin. Kemudian juga di UU nomor 15 tahun 2004 ya, 15 2004 itu yang jadi SOP-nya BPK, standarnya BPK lah ya. Bagaimana BPK itu rumahnya ada di 15 2004. Kemudian juga PP ya, PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Ini sebelum nanti diterjemahkan jadi PMK dan peraturan tadi ya Bapak Ibu, peraturan gubernur, wali kota, bupati. Nah, kalau kita ngomongin entitasnya nih Bapak Ibu ya, di Sultra ini ada 468 unit akuntansi ya. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran WAKPA. Nah, dengan 362 diantaranya itu punya koordinator yang juga ada di Sultra. Jadi koordinatornya ada 31 UAPAW ya, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau Satker koordinator kami sebutnya. Ini yang mengkoordinasikan 362 WAKPA di bawahnya. Nah, sementara 106 WAKPA lainnya ini punya koordinator kita masih di di BPSDM, regional lain di BPSDM Pak. atau pusat ya. Oh iya, saya kirim kan kita nomornya Nona. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat ini besarnya Bapak Ibu ya, mengenai laporan keuangan dan statistik keuangan pemerintah. Bisa kita lihat sesuai UU nomor 1 tahun 2004
laporan keuangan pemerintah ini bukan hasil akhirnya Bapak Ibu ya, tapi masih bisa di-generate lagi menghasilkan statistik keuangan. Mengacu pada manual statistik keuangan pemerintah. Nah, kalau kita lihat bagian di bawah nih Bapak Ibu ya, posisi LKKL ada di mana Bapak Ibu ya? Ada di ujung kiri. Ujung kiri bawah itu Bapak Ibu, ujung kiri bawah. Nah, itu masih di level itu baru level kementeriannya Bapak Ibu, hasil konsolidasi bottom up Bapak Ibu di level kementerian. Nah, setelah digabung sama laporan keuangan bendahara umum negara, dikonsolidasi itu baru yang namanya LKPP. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat ini Bapak Ibu, nanti dikonsolidasi juga sama laporan keuangan Pemda. Nah, setelah dikonsolidasi akan jadi yang namanya LKPK, Bapak Ibu, laporan keuangan pemerintah konsolidasian. Nah, kalau setelah tadi di mapping dulu, Bapak Ibu ya, di mapping kemudian hasilnya dikonsolidasi lebih dalam. Nah, itu ada yang namanya GFS atau statistik keuangan pemerintah ya. Nah, itu baru level pemerintah umum ya, Bapak Ibu ya, belum digabung lagi sama GFS-nya korporasi publik. Nah, ini besarnya itu sebenarnya masih jauh Bapak Ibu ya. Tapi apa yang ada di atas yang besarnya ini kualitasnya akan terpengaruh dengan apa yang ada di bawah itu. Yang mana memang Bapak Ibu tetap usahakan Bapak Ibu ya. Makanya jangan dianggap remeh apa yang Bapak Ibu dilakukan di level bawah itu akan menentukan kualitas yang ada di atas. Jangan sampai nanti kalau ada cacat ketahuan yang ada di atas, kontributornya ada di satuan kerja Bapak Ibu. Itu yang coba kita mitigasi Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin intinya bagaimana kita mengupayakan awareness dan penguatan kualitasnya itu LK sendiri ya. Monitoring kualitas, ada rekonsiliasi, kemudian ada telaah. Ya. Nah, ini sesuai PP 71 2010 Bapak Ibu ya. Standar akuntansi pemerintah itu ada yang namanya karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ada 4 Bapak Ibu ya. Jadi laporan keuangan itu harus memenuhi 4 ini. Agar memenuhi kualitas yang dikehendaki, yang disepakati ketika PP itu disusun teman-teman ya. Itu laporan keuangan itu harus relevan. Relevan itu berarti cukup memuat informasi sehingga bisa punya manfaat, ya. Manfaat memberikan umpan balik, manfaat untuk memprediksi, kemudian disajikan tepat waktu, juga lengkap Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kayak piring Bapak Ibu ya, piring itu udah memuat lauk pauk dan nasi dan sebagainya satu set lengkap atau tidak gitu Bapak Ibu ya. Bisa dibagikan seperti itu. Nah, berikutnya andal Bapak Ibu ya. Kalau kita ngomongin andal itu nggak lagi ngomongin kuantitas, tapi lebih ke kualitas Bapak Ibu ya. Bagaimana suatu informasi itu disajikan jujur, dapat diverifikasi dan netral Bapak Ibu ya. Dapat diverifikasi ini berarti dapat diuji. Kalau pengujinya berubah, hasil ujinya nggak berubah atau nggak signifikan berubah gitu Bapak Ibu ya. Kesimpulannya. Nah, kalau tadi piringnya disajikan lengkap, ini disajikan tepat atau enggak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi lengkap, ini tepat atau enggak? Baik atau enggak? Apakah lauk pauknya bergizi atau enggak? Kebanyakan karbohidrat atau kebanyakan gula atau enggak gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga laporan keuangan itu harus dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan ini dua acuannya Bapak Ibu ya, waktu dan entitas yang lain. Perbandingan intern ya, kalau waktu itu. Jadi misal yang dihasilkan laporan keuangan tahun ini, apakah bisa dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu? Artinya kebijakan akuntansinya diimplementasikan secara konsisten, Bapak Ibu ya. Atau dibandingkan dengan entitas lain. Bisa dibandingkan nggak? Setara nggak? Kalau sama-sama mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang sama, kenapa menghasilkan laporan keuangan yang nggak bisa dibandingkan? Nah, harusnya kan bisa dibandingkan Bapak Ibu ya. Karena menerapkan sesuatu yang sama basisnya Bapak Ibu ya. Kemudian juga dapat dipahami. Nah, kalau dapat dipahami sebenarnya ini agak secara terbatas Bapak Ibu ya. Karena laporan keuangan itu mempunyai kecukupan pengetahuan bagi yang membaca itu spesifik Bapak Ibu ya. Ya mungkin spesifik general, tapi general yang mungkin terbatas Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan
sophisticated. Jadi pembaca laporan keuangan kan nggak sembarangan Bapak ya. Nggak setiap orang akan memahami informasi-informasi terutama misal mengandung istilah-istilah mungkin yang lebih familiar pada pembaca yang mungkin niat untuk membaca sebelumnya gitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah dalam rangka memenuhi 4 karakteristik tadi Bapak Ibu ya. Mungkin yang lebih saya tekankan di sini adalah dari sisi keandalan Bapak Ibu ya. Keandalan yang mana kualitas yang coba kita jaga nih Bapak Ibu ya. Nah kalau kita ngomongin laporan keuangan, kita nggak cuma menerima hasil di akhir bulan Bapak Ibu ya, untuk dilaporkan di awal bulan berikutnya, enggak Bapak Ibu ya. Tapi kita harus lakukan monitoring Bapak Ibu ya. Karena setiap transaksi yang dilakukan temennya si penyusun laporan yang jadi operator pembayaran, bendahara, transaksi yang mereka lakukan termasuk pencairan dana itu kan setiap transaksinya akan menghasilkan yang namanya jurnal kalau dari akuntansi Bapak Ibu ya. Akan menghasilkan yang namanya jurnal debit kredit. Setiap transaksi Bapak ya. Nah, itu harus dimonitor Bapak Ibu ya oleh yang ditunjuk sebagai penyusun LK. Jadi penyusun LK itu nggak cuma di-adding perannya ada Bapak Ibu ya, tapi dari awal bulan sampai dengan awal bulan berikutnya bahkan gitu kan ya. Nah, monitoring ini Bapak Ibu ya dibantu oleh aplikasi. Ya, kita punya aplikasi namanya Sakti dan Monsakti. Jadi kalau Sakti lebih ke merekam transaksi-transaksinya oleh semua operator pada semua modul ya. Monsakti akan merepresentasikan inputan tersebut. Walaupun ada jeda waktu yang namanya OLAP Bapak Ibu. Kalau sering Bapak Ibu dengar OLAP itu pemutakhiran data didorong dari Sakti ke Monsakti, didorong dari Sakti ke Sepan, didorong dari Sepan ke Om Sepan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di Monsakti itu ada tools untuk melakukan monitoring secara harian. Nah, secara harian ini ada diatur di per 8 ya Bapak ya. Per 8 PP 2022. Jadi monitoring ini nggak dilakukan di ending. Yang namanya monitoring di ending namanya bukan monitoring, namanya tracing ya Bapak ya. Nah, kalau monitoring ini dilakukan harian, maka cacat-cacat kecil yang terindikasi, teridentifikasi secara harian itu bisa cepat ditindaklanjuti Bapak Ibu ya. Bisa cepat diselesaikan. Nah, monitoring di sini ada 3 Bapak Ibu ya. Ada to-do list, ada monitoring untuk melihat jabaran, menyajikan informasi transaksi keuangan yang perlu diawasi ya. Beberapa hal yang mungkin ditekankan. Kemudian daftar atau rincian. Ini yang mau melihat rincian Bapak Ibu ya. Jadi penyusun LK atau operator akuntansi dan pelaporan keuangan harus melihat memanfaatkan 3 tool ini. Punya instrumen yang namanya Monsakti dengan 3 fitur ini Bapak Ibu ya. Nah, to-do list Bapak Ibu, to-do list itu anomali yang diidentifikasi secara sistem. Jadi Monsakti itu udah punya daftar anomali ya Bapak Ibu ya. Daftar anomali. Ada nggak anomali ini di bulan ini udah muncul atau belum? Kalau nggak muncul, alhamdulillah. Kalau muncul berarti harus cepat nih, jangan ditabung sampai dengan akhir tahun ya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi monitoring kualitas data tadi 3 itu, to-do list, monitoring, dan daftar atau rincian. Kemudian cepat ditindaklanjuti case by case ya. Tentunya kemudian diselesaikan secara periodik. Nah, periodik ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya rekonsiliasi, itu to-do list ini jadi salah satu prasyarat Bapak Ibu ya. Apalagi to-do list yang sifatnya bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, nah, itu jadi syarat dapat yang namanya surat hasil rekonsiliasi. Mungkin akan lebih jelas nanti Bapak ya. Ini Bapak Ibu, ini to-do list Bapak Ibu ya. To-do list secara periodik ya, ada to-do list bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan lainnya. Bulanan artinya to-do list ini udah bisa dibaca dan harus diselesaikan dalam bulan berkenaan, Bapak Ibu ya. Dalam bulan berkenaan. Kalau triwulanan sama juga, yang selain yang bulanan diselesaikan juga triwulan 1, triwulan 3 gitu Bapak Ibu ya. Harus diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan nggak dapat namanya surat hasil rekonsiliasi. Nah,
semesteran pun seperti itu, tahunan pun seperti itu, mengakomodir semuanya. Tapi ada satu lagi ya Bapak Ibu, ya bukan periodik, to-do list lainnya. Nah, to-do list lainnya ini lebih ke yang biasanya dianaktirikan ya, walaupun harapan kami tidak seperti itu. Ini karena proses tindak lanjutnya ini agak panjang Bapak Ibu ya, dan tidak bisa diikat di periode tertentu. Makanya ada namanya to-do list lainnya. Tapi ini akan jadi temuan apabila tidak segera ditindaklanjuti. Nah, salah satu contohnya adalah ketidaksesuaian akun versus kode barang. Nah, berarti yang tidak sesuai kan ada salah satu yang salah pastinya Bapak Ibu ya. Apakah akunnya salah? Apakah kode barangnya salah? Nah, kalau kode barang mungkin bisa direklasifikasi aja dari kode barang satu ke kode barang yang seharusnya. Tapi kalau akun yang salah, misal ini ditabung sampai dengan akhir tahun, apakah nanti akun yang seharusnya masih punya alokasi untuk mengakomodir koreksi akun apabila masih harus dikoreksi? Nah, itu makanya kita harapkan ini nggak ditabung sampai dengan akhir tahun. Harapannya masih ada akun alokasi uang yang ada di akun itu untuk, atau kalau nggak ada pun masih sempat untuk revisi ya Bapak ya. Kemudian Paguminus kan sering itu ya, apalagi 51 ya, itu sering juga ditabung sampai dengan akhir. Nah, itu kalau bisa diidentifikasi lebih awal, kemudian kalau bisa diisi dulu lah, jangan sampai minusnya nanti lebih-lebih, bocornya banyak-banyak. Karena makin besar bocornya, makin susah selesainya. Nggak bisa diselesaikan di level satker, harus diselesaikan level regional nggak bisa di level eselon 1. Nah, itu makin panjang, makin lama. Nah, kualitas laporan keuangan unaudited akan terkompromosikan gitu, Bapak ya. Karena penyelesaian yang lama itu, jangan-jangan selesainya audited. Nah, oke. Jadi kalau ini harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kalau masih ada to-do list lainnya ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita monitoring secara harian kualitas data LK yang dibantu oleh Muan Sakti tadi Bapak Ibu ya, ada namanya rekonsiliasi. Jadi setiap awal bulan berikutnya ini akan menandingkan hasil kerja dua sistem Bapak Ibu ya. Itu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat yang oleh dalam hal ini Wakbun ya, atau KPPN lah yang mungkin lebih familiar kepada Bapak Ibu, ditandingkan dengan sistem akuntansi instansi yang dieksekusi oleh Satker ya Bapak ya, melalui Saktinya, di Sepan dan Sakti. KPPN versus Satker gitu, bukan versus juga sih. Ini kalau kita tandingkan dua data keluaran ini, kenapa ditandingkan dulu gitu? Pertama kan pertanyaannya itu Bapak Ibu ya. Ini untuk saling cross check Bapak Ibu ya. Apakah di salah satu sistem itu ada proses yang belum selesai? Nah, itu kan saling jaga. Hasil keluaran Sepan segini, kenapa Saktinya segini? Oh, ternyata ada yang belum direkam transaksinya, ada jurnal yang belum dibuat gitu kan ya. Nah, itu yang namanya rekonsiliasi eksternal Bapak Ibu ya. Ada juga internal. Internal itu menandingkan antara modul yang ada di Sakti. Modul akuntansi dan pelaporan, dan juga sub-sub modul. Ada modul persiapan, aset tetap. Nah, mungkin Bapak Ibu udah familiar ya, modul-modul itu ya. Nah, kemudian ada rekonsiliasi PNBP terpusat. Ini relevansinya memang terpusat Bapak Ibu ya. Jadi mungkin akan saya lewatin aja. Nah, rekonsiliasi tadi kan berarti memungkinkan ada data yang berbeda nih Bapak Ibu antara dua sistem tadi. Nah, data yang berbeda itu yang namanya sering kita sebut transaksi dalam konfirmasi atau TDK. Ada selisih di antara keluaran dua sistem itu. Apakah selisihnya rupiah atau selisihnya akunnya, gitu kan ya? Apakah detailnya, gitu kan ya? Nah, selisih itu harus diselesaikan Bapak Ibu ya melalui perekaman atau tidak lanjut yang lain kalau ada selisih. Jangan-jangan ada yang salah nih, harus dikoreksi dulu, gitu kan ya. Nah, kemudian digabungkan dengan to-do list tadi Bapak Ibu ya, periode tertentu, periode bulan tertentu, semesteran, triwulanan, dan tahunan, kemudian tutup periode. Nah, tutup periode ini syarat yang ketiga kalau ingin dapat terbit yang namanya SHR, Bapak Ibu, surat hasil rekonsiliasi. Apa itu tutup periode? Tutup periode itu nutup periode transaksi Bapak Ibu ya. Jadi datanya nggak gerak lagi. Karena data yang setelah ditutup ini yang bisa diandalkan dalam menghasilkan laporan keuangan. Misal nih Bapak Ibu ya, misal kita bikin laporan keuangan tapi datanya nggak ditutup.
Berarti akan terus bergerak Bapak Ibu ya. Laporan keuangan yang kita cetak sekarang sama yang mungkin kita cetak 3 bulan lagi bisa beda. Nah, itu kalau kita nggak tutup periodenya. Nah, kalau kita tutup, jadi tutup periode ini ada 2 Bapak Ibu ya. Tutup periode sementara untuk mengecek aja, ditutup untuk mengecek. Juga ada tutup periode permanen. Nah, ini udah final paripurna Bapak Ibu ya. Jadi datanya setelah ditutup itu udah siap untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, upaya-upaya ini, 3 upaya ini ya Bapak Ibu ya, rekonsiliasi yang meminimalisir TDK, kemudian to-do list yang sama sekali udah selesai, anomali data tadi yang diidentifikasi oleh Sakti ya, kemudian tutup periode untuk memastikan datanya nggak bergerak lagi. Nah, 3 upaya untuk memastikan datanya bisa diandalkan yang kemudian baru digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kemudian akan yang terbit yang namanya SHR Bapak Ibu ya, surat hasil rekonsiliasi. Nah, syaratnya adalah 3-3-nya tadi dipenuhi Bapak ya. Selisih TDK nggak ada lagi, to-do list sudah dipenuhi, dan sudah dilakukan tutup periode permanen. Nah, atau ini ada salah satu dengan ampunan Bapak ya, bahwa bisa dimaklumi selisih TDK itu terjadi. Ketika apa itu? Seringnya kalau ada sistem nih Bapak Ibu, nyangkut di sistemnya, ada delay-nya cukup lama, padahal waktunya udah mepet nih gitu kan ya. Jadi yang diselesaikan secara sistem, misal waktu updating-nya kelamaan, masih bisa diterbitkan SHR-nya Bapak Ibu ya, dengan catatan tentunya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini untuk memperoleh keandalan laporan keuangan Bapak Ibu ya. Laporan keuangan yang reliable, mematuhi salah satu kriteria yang ditetapkan di PP 71 tadi ya. Nah, jadi ini upaya kita untuk menjaga kualitas data kita Bapak Ibu ya. Nah, ini ketentuan rekon tadi ya Bapak Ibu ya. Terbit namanya SHR. Sekarang gimana kasusnya kalau terlambat Bapak Ibu rekonsiliasi itu? Jadi rekonsiliasi itu ada waktunya Bapak Ibu. Ada tanggal batas waktu untuk rekonsiliasi. Itu baru terbit yang namanya SHR. Setelah 3 syarat tadi dipenuhi. Kalau terlambat gimana? Kalau terlambat nanti akan dikenakan sanksi Bapak Ibu ya. Sanksi itu ya mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya SP2S. Pemberitahuan pengenaan sanksi. Nah, itu akan biasanya berupa ini ya, nggak boleh ngajuin SPM atau nggak akan terbitkan SP2D-nya untuk jenis-jenis tertentu ya. Nah, setelah sanksi itu bisa dicabut ketika Bapak Ibu udah memenuhi rekonsiliasi itu, udah selesai rekonsiliasinya. Tapi nanti nggak akan terbit yang namanya SHR lagi kalau rekonsiliasi itu selesai Bapak Ibu ya. Yang terbit nanti SP3S, pencabutan sanksi. Nah, SP3S ini yang nanti akan menggantikan SHR. Dua-duanya sama-sama menandai bahwa rekonsiliasi udah selesai. Gitu ya. Cuma SHR itu eksklusif bagi mereka yang tepat waktu rekonsiliasinya. SP3S menandai dosa berarti ya, menandai dosa bahwa dia udah pernah terlambat. Tapi sama-sama dua-duanya menjadi bukti bahwa rekonsiliasi udah selesai dilakukan. Nah, ini pedoman tutup periode, jadi udah selesai tadi ya, tulis sudah selesai, tutup buku tiap submodul tadi, kemudian tutup buku modul akhlaknya itu sendiri. Nah, jadi tutup tutup periode itu tiap modul Bapak Ibu ya, tiap modul sampai dengan modul akhlak atau GLP lah di sini ya. Nah, setelah ditutup periode misal sementara dulu ya. Tutup periode sementara itu untuk mengecek apakah laporan keuangan nanti yang dihasilkan ada masalah nggak, kelihatan masalah dulu, identifikasi awal sebelum dilakukan tutup periode permanen. Nah, kalau tutup periode sementara berarti masih bisa diubah lagi nanti. Nah, masih bisa disesuaikan dulu, ditindaklanjuti, baru kalau udah yakin nih, betul-betul yakin udah mantap nih laporan keuangannya, tutup periode permanen Bapak ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin salah satu yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah periodisasi Bapak ya. Jadi di pelaporan keuangan itu nggak cuma 12 periode setahun Bapak Ibu. Setahun anggaran itu ada 14 periode. Januari sampai dengan Desember itu untuk periode transaksinya. Kemudian periode pelaporan itu masih ada tambahan selain 12 tadi, 13 dan 14 Bapak Ibu ya. Nah, periode 13 kalau 12 itu mengakomodir transaksi, periode 13 ini akan mengakomodir penyesuaian dalam rangka penghasilan laporan keuangan unaudited.
Jadi setelah rekonsiliasi periode 12 masih terbuka kesempatan untuk melakukan penyesuaian sehingga laporan keuangan unaudited ya, karena akan ada jeda Bapak ya. Biasanya di tengah Januari itu selesai rekon periode 12. Biasanya periode 13-nya itu laporan keuangan disubmit tanggal 28 Februari. Jadi ada jeda sekitar sebulan lah Bapak Ibu ya. Nah, ketika rekonsiliasi selesai periode 12 sampai dengan penyampaian laporan keuangan unaudited, itu kan ada jeda waktu yang mana Satker mungkin akan menemukan masalah gitu aja yang harus ditindaklanjuti. Jadi periode 13 ini memungkinkan Satker melakukan penyesuaian tersebut Bapak Ibu ya. Nah, kalau 13 udah selesai ditutup periode permanen, kemudian akan terbuka periode 14. Nah, periode 14 ini khusus Bapak Ibu ya, eksklusif apabila ada yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka tindak lanjut audit Bapak Ibu ya, BPK. Ini eksklusif untuk nyusun LK audited nanti Bapak Ibu ya. Oke, kemudian juga kaitannya dengan LPJ Bapak Ibu ya. Jadi LPJ itu akan perlu disampaikan ulang ya Bapak Ibu ya, ketika apabila terjadi perubahan kas nih terutama nih. Setelah periode 13 loh kok jadi meleset ya LPJ yang sebelumnya disampaikan kok ternyata saldo kasnya nggak sesuai atau gimana. Ini perlu menyampaikan ulang LPJ itu Bapak Ibu ya. Dan perlu diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian yang biasanya dilakukan di akhir tahun Bapak Ibu ya, akhir tahun atau semesteran. Nah, namanya jurnal penyesuaian Bapak Ibu ya. Jurnal penyesuaian, kemudian nanti di awal tahunnya perlu dibalik lagi atau enggak. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin udah menggeluti akuntansi mungkin udah familiar ya di sini. Nah, kemudian upaya berikutnya Bapak Ibu. Tadi udah berapa upaya tadi Bapak Ibu? Udah 2 ya. Udah monitoring kualitas data secara harian, kemudian rekonsiliasi di akhir periode, kemudian telaah LK. Nah, telaah LK itu kita harus melihat 3 hal ini lah setidaknya ya. Pertama, siapa yang menelaah LK itu? Semua yang menyusun laporan keuangan itu juga harus melakukan self assessment Bapak Ibu ya. Ada kertas kerja telaah yang udah ditetapkan di peraturan Menteri Keuangan itu yang digunakan dalam rangka menelaah oleh si penyusun laporan keuangan itu sendiri, self assessment. Setelah itu juga ada preview ya. Preview laporan keuangan. Misal kalau Satker yang nyusun, ini saya yang menerima laporan keuangan tingkat wilayah juga akan mereview. Jadi saya menelaah, Satker menelaah. Jadi akan ada 2 kali telaah, yang mana biasanya saya jumpai kalau telaah dari level Satker itu kadang formalitas doang, mereka centang-centang aja ya. Jadi saya mungkin di sini lebih independen dalam hal ini akan melihat jadi cross check Bapak Ibu ya. Kemudian kapan telaah itu akan dilakukan ya? Setiap LK akan disampaikan kepada pihak lain Bapak Ibu ya. Setelah di awal periode berikutnya akan dikirimkan ke KPPN, akan dikirimkan ke Kanwil, akan dikirimkan ke unit di atasnya. Nah, itu perlu dilakukan telaah sesuai kertas kerjanya. Kenapa harus dilakukan telaah? Nah, ini filtering kualitas lagi Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satu upaya dalam memfilter lagi anomali-anomali yang secara prinsip akuntansi tidak diperkenankan ya. Yang masih bisa diminimalisir sebagai masalah. Menjamin kualitas dan akurasi data laporan keuangan. Nah, ini lingkupnya Bapak Ibu ya. Kalau kita menelaah, kita akan melihat apakah laporan keuangan itu lengkap atau enggak. Apakah sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Apakah per komponen itu ada kontradiktif, ada masalah dalam satu komponen itu, apakah antar komponen itu enggak sinkron, dan juga analisis lainnya Bapak Ibu ya. Nah, ini dituangkan dalam kertas kerja yang udah ada format sesuai peraturan Menteri Keuangan ya, 232. Nah, kalau kita ngomong kelengkapan ini Bapak Ibu ya, secara kelampangan laporan keuangan itu ada apakah udah direview, ini khusus spesifik, jadi khusus ya, khusus untuk di level kementerian. Pernyataan tanggung jawab ini udah dari level WAKPA ya, yang ditandatangani KPA atau di level koordinator atau UAPAW itu ditandatangani pimpinan UAPAW-nya. Kemudian ringkasan ya, executive summary. Kemudian 4 phase ya. Kalau kita ngomongin phase LK itu berarti 4 laporan keuangan utama yang ada di muka laporan.
ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan lebih lanjut ya. Kalau di phase itu cuma ada angka, maka catatan atas laporan keuangan ini menjelaskan ada dapurnya gitu. Angka itu dijelaskan lebih lanjut gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada lampirannya. Nah, lampiran ini akan mendukung bagaimana laporan itu disusun ya. Jadi laporan yang dihasilkan oleh aplikasi Limon Sakti. Nah, jadi alurnya itu ketika nyusun laporan keuangan itu cetak dulu laporan keuangannya ada di aplikasi Limon Sakti itu Bapak Ibu ya. Kemudian data-data yang ada di Limon Sakti itu yang akan ditransfer oleh penyusun laporan keuangan ke phase LK yang disusun manual. Kemudian juga yang ada di catatan atas laporan keuangan. Jadi akan ada 3 yang sinkron Bapak Ibu ya. Laporan keuangan cetakan aplikasi, laporan keuangan phase yang ada manual yang ada di depan laporan, dan juga catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau salah satu di antara 3 ini ada menyajikan angka yang berbeda, berarti udah masalah nih Bapak. Apakah phase-nya nggak dibikin dari hasil cetakan aplikasi? Apakah catatan atas laporan keuangannya nggak menjelaskan apa yang ada harusnya dia jelaskan gitu kan ya. Ini kan lucu gitu kan ya. Maka 3 ini harus dijaga sinkron atau enggaknya. Nah, kemudian selain itu, selain keuangan juga ada laporan kuasa pengguna barang. Ada daftar rekening pemerintah yang dikelola oleh satker tersebut. Nah, kemudian apakah ada memo penyesuaian atau jurnal penyesuaian manual yang sudah dilakukan, itu perlu dilampirkan juga. Kemudian juga berita acara rekonsiliasi. Ini ya Bapak ya, kalau udah selesai rekon, hasil berita acara rekonsiliasi atau sekarang SHR aja lah, SHR ya, yang lebih ini. Nah, itu yang dilampirkan. Nah, LK pada tiap level harus disusun dari seluruh satker di bawahnya, termasuk dari satker yang dilikuidasi, tapi belum selesai. Nah, ini Bapak ya. Jadi, koordinator ini nanti konsolidasi di bawah banyak satker koordinasinya. Eselon 1 pun demikian, KL pun demikian gitu Bapak ya. Nah, tools-nya apa untuk menelaah Bapak Ibu ya? Walaupun telaah itu sebenarnya udah ada kertas kerjanya, tapi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kertas kerja. Jadi kertas kerja itu isinya pertanyaan Bapak Ibu ya. Apakah ini sudah dipenuhi, apakah ini, apakah itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Ibu menggalinya dari aplikasi Mon Sakti. Nah, Bapak Ibu coba lihat datanya udah sesuai atau belum di laporan keuangannya seperti ini di aplikasi kok beda gitu ya. Mungkin nah, itu yang jadi jawaban pertanyaannya apakah memenuhi atau tidak memenuhi gitu Bapak Ibu. Nah, tools Mon Sakti ada to-do list tadi, ada monitoring, daftar rincian, rekon itu sendiri, dan juga laporan baik itu LK maupun LBMN-nya. Nah, berikutnya mengenai penyampaian Bapak Ibu ya. Nah, penyampaian itu ada 4 entitas ini Bapak Ibu ya. Unit akuntansi lah. Unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, unit akuntansi pembantu pengguna anggaran level wilayah, pembantu pengguna anggaran level eselon 1, dan juga pengguna anggaran itu sendiri. Pengguna anggaran itu berarti udah level menteri atau pimpinan lembaga. Kalau level pembantu anggaran, pembantu pengguna anggaran level eselon 1 berarti eselon 1-nya. Wilayah berarti kanwilnya gitu kan ya. Wakpa berarti ya KPA-nya. Nah, ini yang menandatangani pernyataan tanggung jawab dan phase laporan keuangan tadi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat Wakpa W itu dibikin, Wakpa itu disusun triwulanan Bapak Ibu ya. Triwulanan, Wakpa W juga triwulanan. Nah, dari laporan keuangan itu ada LRA, LO, LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan seperti yang tadi, kelengkapan tadi ya Bapak Ibu ya, sama persis ya. Nah, oke. Ini materialnya berikutnya sebenarnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. LK Wakpa. Nah, sekarang yang baru itu di level KL-nya Bapak Ibu ya. Itu udah harus diintegrasikan dengan laporan kinerja Bapak Ibu ya. Jadi antara kinerja dan keuangan diintegrasikan dalam satu laporan atau dilampirkan dalam satu set ya antara LKKL dengan LKJKL gitu ya. Cuma itu di level kementerian.
nggak tahu apakah ke depan nanti di level Satker apakah sudah akan harus disusun seperti itu atau enggak. Tapi sampai saat ini masih seperti ini Bapak Ibu ya. Ya. Jadi penyampaian laporan keuangan itu ada yang WAKPA biasa, ada yang WAKPA BLU Bapak Ibu ya. Kalau WAKPA biasa Bapak Ibu menyampaikan ke KPPN dan juga Kanwil Bapak Ibu untuk dikonsolidasi. Kemudian kalau level wilayah Satker Koordinator atau UAPW itu menyampaikan ke Kanwil dan juga level eselon 1-nya. Nah, eselon 1 menyampaikan ke kementeriannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, khusus untuk BLU Bapak Ibu ya, untuk BLU dia menyampaikan laporan keuangan itu ketiga Bapak Ibu ya. Ke KPPN iya, ke Kanwilnya iya, ke Kanwil kita iya, gitu kan ya. Ke kami maksudnya, ke Kanwil iya, kemudian juga ke kantor pusat kami, Direktorat Bidang Pengelolaan Keuangan BLU Bapak Ibu ya. Nah, penyampaian ini ada 2 kanalnya Bapak Ibu ya, dan dua-duanya harus dipenuhi Bapak Ibu ya. Satu kanal email, jadi tergantung Bapak Ibu mitra KPPN mana nih. KPPN Kendari kah, Bau-Bau kah, Rahel kah, atau Kola kah. Masing-masing akan ngasih tahu nih, email ke sini Bapak Ibu ya, gitu kan ya. Kalau di kami, kpapksultra@gmail.com. Nah, kalau KPPN lain, nah, terus gantung mereka mintanya kemana gitu Bapak Ibu ya. Itu melalui email. Saat ini memang kanalnya masih melalui email Bapak Ibu ya. Dan kanal kedua ini adalah melakukan upload surat pengantar yang ada di Monsakti. Nah, kok harus selain email kok harus ngupload Bapak Ibu ya? Kan lucu ya. Kan kalau udah email kan mestinya udah termasuk surat pengantarnya nih harusnya nih. Kenapa harus ngupload? Nah, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Kalau penyampaian laporan keuangan, kalau terlambat nanti akan ada sanksi. Sama dengan rekon tadi. Nah, untuk mengidentifikasi sanksi ini kami maunya enggak lagi manual, tapi otomatis. Kalau kita mengidentifikasi bagaimana sanksi diterbitkan secara otomatis, harus ada acuannya dong. Nah, ini acuannya adalah bagaimana Bapak Ibu kapan Bapak Ibu mengupload surat pengantarnya di Monsakti. Kalau Bapak Ibu udah mengupload surat pengantarnya secara tepat waktu ya nggak kena sanksi. Cuma sekarang ini masih praktiknya ya Bapak Ibu, saya jujur aja nih. Praktiknya ini masih ada yang upload surat pengantarnya doang. Laporan keuangannya belum dikirim. Ya lucu, aduh. Ya ini diakalin ini sistemnya gitu. Ya, harapannya sih ke depan nggak gitu lagi ya. Kalau bisa dua-duanya itu paralel lah waktunya sama atau hari setidaknya dalam 1 hari yang sama lah gitu. Nah, ini untuk ketentuan penyusunan LKKL tahun 2024 kemarin ya. Sebenarnya standar aja, cuma ada tambahan ya. Jadi selain yang ditetapkan secara jenderal di Peraturan Menteri Keuangan, biasanya ada surat dirjen Bapak Ibu ya. Surat dirjen atau Direktur APK ya. Untuk menginginkan tambahan tertentu yang diungkapkan juga di laporan keuangan periode tersebut. Nah, tapi tentunya ini nggak cuma ngadi-ngadi Bapak Ibu ya. Nggak cuma keinginan pimpinan kami aja, nggak cuma keinginan dirjen, nggak cuma keinginan direktur APK. Ini hasil dari evaluasi yang udah dikoordinasikan bersama BPK Bapak Ibu ya. Ternyata misal nih, setelah tahun lalu ternyata BPK tuh merasa informasi ini nggak cukup yang ini. Nah, untuk mengakomodir keinginan tambahan BPK untuk meyakinkan dalam pemeriksaan, itu disampaikan seperti itu Bapak Ibu ya. Tambahkan lagi penjelasan, misal nih penjelasan beda LO dan LRA. LRA kan cash basis Bapak Ibu ya. Sementara LO laporan operasional itu accrual. Jadi tentunya akan ada beda antara pendapatan dan beban yang ada di LO dan juga pendapatan dan belanja yang ada di LRA. Nah, perbedaan itu yang mungkin perlu dijelaskan. Kemudian transaksi antar entitas nih Bapak Ibu ya. Kan ada transfer keluar, transfer masuk, ada pengesahan hibah. Nah, itu yang selama ini diidentifikasi kurang dijelaskan secara memadai Bapak Ibu ya. Juga capaian output nih Bapak Ibu ya. Mungkin udah dengar capaian output dan program prioritas nasional. Termasuk kemarin yang terakhir itu ada stunting ya. Pelaksanaan program stunting untuk beberapa KL yang relevan tentunya ya. Nah, itu tambahan. Nah, kemudian juga terkait penyampaian menggunakan data tentunya udah ditentukan ya data sampai dengan periode laporan berkenaan, kanal-kanalnya ya, email dan surat pengantar di Monsakti tadi. Kemudian juga untuk koordinator yang punya BLU, laporan keuangan BLU ikhtisarnya aja, ikhtisarnya itu dilampirkan juga di laporan keuangan koordinator itu.
Kemudian juga LKKL, ini level kementerian ya, LKKL dilakukan bersamaan atau dalam hal ini dilampirkan ya, LKJKL-nya gitu kan. Next. Nah, ini Bapak Ibu komponennya. Walaupun tadi udah tahu ya waktu di kelengkapan tadi ya. Jadi komponennya ini untuk WAKPA itu WAKPA W atau yang non BLU lah ya. Non BLU itu ada LRA, neraca, LO, LPE. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas. 4 itu utamanya yang ada di face juga ya, di muka laporan keuangan. Yang kemudian dijelaskan dalam catatan ya, catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan secara naratif, tabel dan rinciannya gitu ya. Kemudian juga pernyataan tanggung jawabnya atau statement of responsibility kalau Bapak Ibu dengar SOR itu artinya sama aja pernyataan tanggung jawab ya. Kemudian juga kalau di level KL itu ada pernyataan telah direview izin ya. Nah, kalau BLU selain 4 tadi, LRA, neraca, LO, dan LPE juga ditambah yang namanya laporan perubahan SAL ya. Saldo anggaran lebih, kemudian laporan arus kas. Nah, tambahannya 2 itu, BB. 2 itu ditambah calegnya sama juga ada caleg, kemudian juga ada SOR atau pernyataan tanggung jawab. Nah, berikutnya juga ada komparasi Bapak Ibu ya. Jadi 4 laporan keuangan tadi itu, LRA, neraca, LO, dan LPE itu disajikan di face itu nggak cuma pada periode tertentu ya. Misal semester 1 2024 nggak cuma sampai dengan semester 1 sampai dengan Juni 2024. Tapi juga dibandingkan dengan tahun lalu Bapak Ibu ya. Cuma aturan untuk membandingkan ini beda-beda Bapak Ibu ya. Misal kalau laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas itu sifatnya progres. Jadi sampai dengan ya, kalau kita baca narasi periode di atasnya itu setelah nama laporan kan ada Bapak Ibu ya. Untuk periode sampai dengan. Nah, kalau neraca kan beda Bu, Bapak Ibu ya. Kalau neraca itu per, bukan sampai dengan, karena nggak melihatkan progres, tapi posisi. Ya. Nah, itu biasanya di surat dirjennya ada nih Bapak Ibu untuk komparasinya bagaimana. Nah, jadwalnya biasanya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin secara jenderal aja ya. Biasanya antara KL, WAKPA, WAKPA W, dan WAKPA Eselon 1 itu kita nggak ngasih batasan untuk setiap jenjang ya. Yang kita kasih adalah batasan paripurnanya. Jadi di LKKL-nya itu berapa? Tanggal berapa? Nah, silahkan secara intern KL itu diatur tersendiri. Apakah sama di tanggal itu juga atau lebih awal gitu kan ya, agar ada jeda waktu konsolidasi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Tapi itu nggak kita atur sendiri ya, maksudnya sebagai bendahara umum negara ya, kami cuma ngatur batas terakhir LKKL-nya. Kalau LK WAKPA, WAKPA W, WAKPA Eselon 1 itu terserah. Yang penting selambat-lambatnya ya sama. Sama dengan yang ada di LKKL tadi batasnya. Nah, sanksi sama aja Bapak Ibu ya. Sanksi SP2S yang bisa dicabut dengan SP3S apabila udah dipenuhi kewajiban penyampaian LK-nya. Sanksinya pun sama ya Bapak Ibu ya. Ada penolakan SPM yang jenis tertentu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan dan opini BPK Bapak Ibu ya. Setelah laporan keuangan disusun dan disampaikan, terutama mungkin BPK mungkin lihatnya ya LKKL Bapak Ibu ya, hasil consolidation dari Satker sampai dengan level kementerian Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi lingkup pemeriksaan BPK itu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Jenderal Bapak Ibu ya. Jenderal aja. Kemudian jenis pemeriksaan ada 3 BPK itu. Ada pemeriksaan keuangan yang nanti menghasilkan opini, kemudian memeriksa kinerja yang akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian memeriksa dengan tujuan tertentu untuk menghasilkan kesimpulan sesuai tujuan tadi itu Bapak Ibu ya. Nah, tujuan pemeriksaan mungkin dalam hal ini laporan keuangan ya, untuk memberikan opini. Opini mengenai apa? Opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Baik itu laporan keuangan pemerintah pusat maupun Pemda. Nah, dalam memberikan opini, ada 4 yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, Bapak ya. Kriteria BPK dalam memberikan opini kewajaran tadi. Ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ada kecukupan pengungkapan ya, adequate disclosure ya, kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
dan juga ada efektivitas sistem pengendalian internnya. Udah efektif atau belum, USPI-nya juga diukur sama BPK. Hasil pemeriksaan disajikan dalam yang namanya laporan hasil pemeriksaan LHP, ya, segera setelah pemeriksaan selesai. Nah, kemudian LHP itu disampaikan ke DPR, DPD, DPRD sesuai kewenangan untuk tindak lanjutnya, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kita bisa melihat 4 opini ya, Bapak Ibu ya. 4 opini dari BPK setelah memeriksa LK, Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ini ya, cuma mungkin akan saya perjelas lagi ya. Jadi untuk opini, kita lihat yang paling bawah dulu deh, Bapak. Atau yang paling atas nggak apa-apa deh. Yang paling atas itu BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, ini kalau udah memadai semua kriteria tadi Bapak Ibu ya. Wajar untuk semua hal yang material wajar gitu kayaknya. Posisi keuangan, hasil usaha, arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Artinya apa? SAP gitu ya. Di SAP, SPI, kemudian tadi kepatuhan perundang-undangan, kemudian kecukupan pengungkapan itu udah dirasa memenuhi semua gitu Bapak Ibu ya. Untuk hal-hal yang material, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada keringanan sebetulnya untuk hal-hal yang material, nggak semua hal ya mungkin yang dianggap imaterial mungkin bisa diampuni gitu aja. Nah, kemudian ada yang namanya satu jenjang di bawahnya itu opini wajar dengan pengecualian. Ini udah dinyatakan wajar dalam semua hal yang material juga. Tapi ada hal-hal yang terdampak. Ya, jadi pengecualian dan catatan di sini ya Bapak Ibu ya. Dan pemilik kepentingan harus memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Bahwa setelah membaca laporan keuangan itu, kan pemilik kepentingan itu berarti ya semua yang baca lah intinya ya. Semua yang baca laporan keuangan itu harus memperhatikan ada hal-hal yang ternyata disajikan dan ditekankan untuk perlu penekanan ya di sini ada catatan dari BPK ada temuan ini gitu kan. Nah, itu masih perlu oleh pembaca laporan keuangan hati-hati lah intinya ya. Masih lampu oranye lah ya. Nah, opini tidak wajar. Ini yang terburuk Bapak Ibu sebetulnya. Antara 3 dan 4 itu sama-sama lah ya, 11, 12 lah ya. Nah, yang terburuk ini bahwa semuanya ya, dari sisi SPI nggak memadai, salah saji material pada banyak pos ya. Dan secara keseluruhan LK tidak disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah. Nah, ini yang kita harapkan yang ini nggak ada lagi ya untuk opini yang ini ya. Nah, kemudian yang keempat nih Bapak Ibu ya. Yang keempat ini menolak memberikan opini. Karena sebenarnya bukan menolaknya itu karena nggak cukup yakin untuk ngasih opini gitu ya. Jadi kalau yang pertama misal nih, laporan pertama itu yang WTP itu bisa menyimpulkan apakah piringnya itu menyajikan makanan-makanan yang bergizi nih, yang bagus nih. Yang kedua mungkin yang WDP mungkin gini, laporan piringnya ini menghasilkan makanan-makanan yang bergizi, tapi ada yang keasinan dikit nih, gitu kan ya. Kalau WTP ini makanannya nggak enak nih, gitu ya. Nah, kalau yang keempat, ini di piringnya nggak ada yang disajikan, apa tuh bukan nyajikan nasi tapi beras gitu. Artinya nggak bisa menyimpulkan karena nggak mau mencicipi bahkan gitu kan ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin akan bisa kita lihat ya untuk LKPP dalam angka ini ya. Di tahun 2023 ini ada satu laporan keuangan BUN ya, ada 84 LKKL. Nah, yang mana dari 85 tadi ada 4 LKKL yang dapat WTP Bapak Ibu ya. Sementara yang BUN dan LKKL 80 itu WTP. Jadi nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya yang masih dapat adverse dan juga disclaimer ya. Alhamdulillah masih udah ada di 2 tertinggi ini ya. Nah, itu dihasilkan dari 19.394 entitas akuntansi. Dan juga LKBUN punya 784 entitas akuntansi. Nah, ini menghasilkan pemeriksaan itu ada 102 temuan, 269 rekomendasi, 218 tidak lanjut, dan 51 tidak lanjut yang belum sesuai atau selesai. Nah, ini kalau kita ingin lihat tren Bapak Ibu ya. Jadi trennya itu jumlah yang WTP itu kita
LKPP ya Bapak ya. LKPP itu konsolidasian antara LK-BUN dan LKKL ya. Itu kita terakhir WDP itu 2015. Yang diperiksa 2016. Nah, untuk 2016-nya itu sendiri kita udah dapat WTP. Dan sampai dengan 2023 terakhir kemarin, alhamdulillah masih kita jaga WTP Bapak ya. Nah, kalau secara LKKL itu sendiri, ini kelihatan di bagian sebelah kanan ya Bapak ya. Sebelah kanan ini WTP, WDP, dan TMP. TMP itu tidak memberikan pendapat, itu ada 0 ya Bapak ya. Kaget saya, masih ada bagiannya, ternyata 0 ya. Nah, ini ya Bapak ya. Jadi trennya seperti ini dari sisi jumlah KL-nya ya. Tren KL-KL-nya dapat WTP berapa. Kalau kita lihat ini paling tinggi kemarin ada di tahun 2019. Nah, 11 terus muncul ternyata ada WDP sama ya. 2 WDP yang ada 2019, tapi masih ada 1 TMP. Kemudian TMP hilang di 2020 dan sisa 84 dan 84 WTP, 22 WTP. Kemudian ada penurunan WTP 2021 ya. Turun kasta dengan WDP. Nah, kemudian karena jumlah LKKL dan LK-BUN itu berubah tiap tahun Bapak ya. Ya tergantung objeknya juga di sini. Oke. Nah, ini Bapak ya kalau sama juga ini sebenarnya jumlah secara angkanya ya. Kalau tadi bagian ini angkanya. Nah, kita lihat permasalahannya Bapak ya. Yang udah ditemui BPK. Jadi ada lingkup-lingkup ini yang jadi masalah sebenarnya Bapak ya. Ada mengenai PNBP, belanja pegawai, belanja barang, modal, bansos, pengelolaan kas, pengelolaan aset persediaan, dan properti investasi ya. Nah, temuan-temuan yang sifatnya berulang dan tidak dapat diperbaiki, jadi berulang terus bermasalah tiap tahun ketemu ini akan dapat menurunkan opini BPK ya Bapak ya. Jadi hati-hati. Mungkin ini beberapa permasalahan itu Bapak Ibu ya. Misal kalau PNBP nih Bapak Ibu kalau terima PNBP ada yang terlambat disetor ke kas negara. Ada yang belum disetor. Ada yang kurang dipungut atau malah nggak dipungut sama sekali. Ada pungutan liar nih, pungutan tanpa dasar hukum. Ada yang punya berdasar hukum tapi nggak disetor tapi langsung dipakai. Ada potensi PNBP yang harusnya ada tapi nggak dipungut gitu ya. Nah, ya Bapak ya, kurang ditagih. Nah, dalam pengelolaan kas nih yang mungkin lebih familiar Bapak Ibu ya, ada pembukuan yang belum tertib. Pengelolaan kas tunai melebihi ketentuan. Nah, jadi pengelolaan kas tunai kan ada limitnya Bapak Ibu ya, yang dikelola boleh atau enggaknya secara tunai. Kemudian potongan pajak atau saldo kas terlambat atau belum setor ke kas negara. Nah, ini untuk pengelolaan kas ya pada KL ya. Kemudian permasalahan aset ada juga, kemudian masing-masing ada rekomendasinya juga Bapak Ibu ya. Nah, ini belanja. Kemudian ada beberapa temuan berulang. Iya Mas Amdi, udah 60 menit ya? Sisa masih ada 10 menit lagi Pak, silakan di. Oke, siap. Ini beberapa permasalahan yang berulang aja nih saya sampaikan ya mungkin ya. Pendapatan ya Bapak ya. Ada pengelolaan pendapatan dari kerjasama pemanfaatan aset yang tidak memadai. Jadi pengelolaannya yang bermasalah ya Bapak ya. Dari pendapatan pemanfaatan aset tapi nggak dikelola secara memadai. Kemudian belanja. Jadi pengendalian belanjanya itu belum memadai, termasuk salah nganggarin ya Bapak Ibu ya. Kemudian lebih bayar nih, yang parah nih lebih bayar belanja barang dan belanja modal. Ada denda keterlambatan yang belum dikenakan. Jadi, harusnya kena denda tapi nggak dikenakan ya Bapak Ibu ya. Terus ada pengadaan tidak sesuai spesifikasi kontrak. Ada proses pengadaan tidak sesuai ketentuan ya Bapak ya. Ini beberapa contoh-contoh ya. Masalahan yang berulang. Ini hasil pemeriksaan, mungkin dari pemeriksaan semester 1 nih Bapak ya, semester 1 2024, itu ada temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, yang mana terdiri dari penyimpangan administrasi, ada ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kehilangan kerugian negara ini, kemudian ada kelemahan SPI, dan juga untuk salah satu pendukung ini juga ditemukan ada ketidakhematan atau ketidakefisienan ya Bapak ya. Nah, sekedar untuk rekomendasi Bapak Ibu ya, ketika menyusun LK itu kita kalau di acara kacang meta ya, itu audiensnya spesifik untuk penyusun LK itu biasanya kita sampaikan ini Bapak Ibu ya.
harus ditutup permanen. Jadi jangan sampai nyusun LK kalau datanya masih bergerak. Jadi data yang dipakai untuk menyusun LK adalah data yang udah ditutup permanen. Kemudian pastikan face caleg itu sesuai format ya. Kemudian pastikan data sinkron antara face, caleg, dan cetakan Monsakti. Kemudian pastikan lengkap ya sesuai sistematika yang ditentukan. Pastikan udah dilakukan telaah nih Bapak Ibu ya. Kan telaah itu tadi ya self assessment Bapak Ibu ya. Baik itu oleh penyusun LK itu sendiri dan juga nanti oleh preview juga. Kemudian pastikan redaksinya diupdate ya, Pak, ya. Jadi susun bulan berikutnya tapi redaksinya masih bulan lalu. Gitu kan ya. Bisa jadi copy paste tapi ternyata belum diubah gitu ya. Karena masih manual Bapak ya. Kemudian pastikan informasi yang dirasa perlu diungkap itu disajikan ya. Tadi ya, salah satu kriteria BPK dalam ngasih opini itu adalah pengungkapan yang memadai. Jadi kalau bisa diungkap, diungkap Bapak Ibu ya. Kapan soalnya salah satu-satunya ya bahkan ya, satu-satunya media untuk Bapak Ibu mengungkapkan permasalahan keuangan itu ada di laporan keuangan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak ngungkapin di laporan keuangan, di mana lagi Bapak Ibu ngungkapin gitu kan ya. Kemudian pastikan LK disampaikan tepat waktu ya, sesuai kanal yang ditentukan tadi. Nah, ini juga upaya peningkatan kualitas LK ya, indikator pusat biasanya kita ditentukan ya. Pedoman ini betul-betul per 8 nih Bapak ya. Per 8 itu ngatur mengenai monitoring kualitas data, rekonsiliasi, dan penyampaian LK ya. Kemudian pastikan transaksi resiprokal itu tidak ada selisih. Nah, pastikan kegiatan yang pekerjaannya dilanjutkan tahun berikutnya sesuai pedoman RPATA ya. Kalau dulu bank garansi, sekarang udah RPATA. Itu ada mekanisme akuntansinya juga. Di situ. Itu perlu dipedomani. Kemudian kalau ada likuidasi, itu perlu diakselerasi. Karena ada hak dan kewajiban yang perlu ditransfer dari satker lama ke satker baru. Nah, kalau sekarang ini kan kemarin ada dampak kabinet merah putih, Bapak Ibu ya. Itu kan banyak yang terdampak di sini, Bapak Ibu ya. Banyak yang satker yang dilikuidasi. Nah, pengertian dilikuidasi sendiri ini sebenarnya umum, Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu kode BA-nya berubah nih kementeriannya. Eselon satunya berubah kodenya. Kode satkernya berubah. Itu dikatakan likuidasi, Bapak Ibu ya. Satker Bapak Ibu dilikuidasi. Walaupun cuma pindah rumah aja. Tapi itu misal Bapak Ibu cek ya kode satker Bapak Ibu masih sama nggak 2024 dengan 2025. Kalau berubah kode itu Bapak Ibu artinya dilikuidasi satker lamanya gitu kan ya. Nah, itu ada mekanisme yang namanya likuidasi keluar, likuidasi masuk. Kemudian Bapak Ibu pastikan lakukan rekon eksternal sampai dengan terbit SHR ya. Tertib tutup buku. Ya. Ungkapkan capaian output, kemudian lampirkan ikhtisar LKPLU, kemudian pernyataan tanggung jawab dan face itu ditandatangani pejabat berwenang ya, untuk memastikan bahwa LK itu memang betul-betul keluaran unit organisasi. Kemudian optimalkan penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan ya, PIPK ya. Ini salah satu bagian dari SPI itu juga tadi Bapak Ibu ya. Kemudian lakukan telah LK, kemudian optimalkan peran APIP ini kalau di level KL ya. Kemudian tidak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan PPK. Ya, mungkin itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Bapak Ibu masih bingung. Mungkin kalau Bapak Ibu selama ini mungkin nggak lihat laporan keuangan atau berkecimpung di laporan keuangan, mungkin akan sedikit bingung. Nanti materinya silakan dibaca-baca lagi. Nanti kalau ada pertanyaan di monggo ya. Jadi mungkin ini sekedar tambahan Bapak Ibu ya. Kita tekankan ya Bapak Ibu. Karena sekarang itu lagi ngikutin WBBM Bapak Ibu ya. Wilayah birokrasi, bersih, dan melayani gitu ya Bapak ya. Nah, itu kita tekankan bahwa kami selaku Kanwil JPP ini nggak pernah minta, nggak pernah mau nerima juga kalau Bapak Ibu kasih ya untuk layanan yang kami berikan. Jadi layanan kami free Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu perjalanan ke Kanwil itu dianggap biaya, bukan itu kami nggak minta Bapak Ibu. Kami nggak minta itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau datang melalui layanan online pun tidak masalah gitu kan ya. Mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita diskusi, saya kembalikan ke Mas Hamdi. Monggo Mas Hamdi. Baik. Ya, berenang-renang ke Wakatobi, sungguh indah bawah lautnya. Kepada Pak Fandi, terima kasih atas materinya. Mungkin selanjutnya, jika ada yang ingin didiskusikan, tanya jawab, Bapak Ibu silakan raise hand-nya.
Oke, yang pertama mungkin ada Bu Rinayanti dari PA Unaha. Ada Ibu, silakan Bu, di unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan materi yang disampaikan tadi, mungkin saya agak tertarik dengan penjelasan terkait dengan temuan BPK yang dimana mungkin ada satker yang tidak menyetorkan atau bahkan tidak pungut pajak ya Pak. Nah, jika seperti itu, misalkan ada satker yang masuk dalam kategori yang tidak pungut pajak dari realisasi yang ada, kalau melihat sekarang kan pengenaan pajak itu antara tahun 2024 dengan 2025 ini kan sekarang kita sudah beralih ke Cortex. Nah, jika ada satker masuk dalam lampiran tersebut, bagaimana cara untuk menyetorkan pajak tersebut? Seperti itu. Baik, saja Bu ya. Oke, Pak Fandi, apakah langsung mau dijawab apa atau ditampung dulu Pak? Oh, kalau saya gampang pelupa soalnya Mas. Oke, baik. Jadi ada temuan Bapak Ibu ya, Bu Rinayanti di Pengadilan Agama ya? Iya Pak, kami tidak pungut pajak. Kalau dari penjelasan dari kantor pajak itu kan penghasilan di kecuali dia omsetnya 4,8 miliar ya, baru boleh pengenaan pajak untuk PPN dengan PPh. Kalau untuk jasa tukang per hari itu misalkan pengenaannya 100.000, dalam satu bulannya misalkan 3 juta kan dalam aturan pajaknya itu memang tidak dikenakan pajak ya Pak. Dari segi 5% kali 5% kali 0 rupiah ya seperti itu. Jadi totalnya dia 0 sehingga itu yang menjadi dasar pengenaan pajaknya. Nah, kalau misalkan dia tetap misalkan temuan itu tetap dalam kategori dia tetap ada dalam tetap harus menyetorkan pajaknya, itu mekanismenya seperti apa? Sebelumnya mungkin ini Bu, di temuan itu apakah ada ngasih rekomendasi nggak BPK-nya ya? Enggak ada sih Pak, cuman disuruh berikan penjelasan aja karena enggak pungut pajak seperti itu. Nggak ada direkomendasi itu untuk minta menyetorkan atau gimana? Mungkin udah koordinasi dengan level eselon satunya Lagi diminta. sementara ini Pak, lagi koordinasi ke tingkat Korwil dan tingkat Korwil ke eselon 1. Iya, mungkin ini kan perlu pembahasan Bapak Ibu. Untuk tidak lanjut kan perlu diperjelas. Jadi jangan ngasumsi sendiri ya Bapak Ibu. Iya, siap. Jadi kalau bisa diperjelas dulu tidak lanjut apa yang harus dilakukan. Kalau memang itu harusnya dipungut, ya mau nggak mau memang harus dipungut ya. Kalau tentang Cortex saya sebenarnya kurang ini dulu ya, kurang update juga saya mengenai Cortex. Apakah itu kanalnya berbeda? Mungkin nanti ada materi Cortex nggak, Mas? Ada di besok. Besok ya. Iya. Besok coba diikuti Bu Rena nanti yang mengenai Cortex ya. Apakah soalnya saya nggak update mengenai Cortex, apakah ada beda dengan setoran melalui metode sebelumnya atau enggak gitu kan ya. Billingnya berbeda atau enggak, atau mungkin itu ya Bu Rina Yanti ya, kita mungkin Siap. diselesaikan dulu koordinasinya, jadi jangan melakukan aksi dulu kalau memang koordinasinya belum selesai, agar langkah yang dilakukan juga takutnya nanti kalau beda sama hasil koordinasinya nanti malah ini kan susah baliknya lagi gitu kan ya. Siap, Pak. Iya. Oke, baik. Mungkin dari Bu Rinayanti sudah cukup ya. Oke, selanjutnya Cukup. mungkin selanjutnya kepada Bu Nurlin, Kantor Pertanahan Kabupaten Manado Barat, kami persilahkan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Yang pertama Pak, saya ingin memperjelas Pak, apakah yang di Monsakti itu cukup mengupload surat pengantar saja Pak, atau lengkap dengan LK pokok dan LK pendukungnya Pak? Karena Pak, selama ini bukannya kami tidak ingin upload Pak, karena kami memang setiap ada kegiatan penyusunan LK itu kami memang diarahkan untuk hanya mengupload surat pengantar Pak. Yang kedua Pak, dalam penyusunan LK audit kemarin Pak, yang 2024,
kami itu ada selisih antara beban barang dan jasa itu Pak, antara LO dan LRA Pak. Tapi kami bingung Pak, kami menjelaskan itu sumbernya dari mana Pak, karena kami lihat kayak barang yang belanja barang yang masih harus dibayar kayak listrik Pak, itu tetap tidak mencukupi selisihnya Pak. Jadi mungkin Pak, kira-kira barang apa lagi Pak yang bisa kami masukkan untuk menjelaskan selisihnya itu Pak. Yang ketiga Pak, untuk kertas kerja. Apakah kertas kerja ini Pak cukup kami upload telaahnya saja atau dengan perhitungan beban persediaannya Pak? Iya Pak, terima kasih. Itu saja Pak. Oke, terima kasih Bu Nolin ya. Mungkin yang pertama, apakah yang diupload itu satu set lengkap LK-nya atau surat pengantarnya aja? Iya. Surat pengantar Bu. Nah, Iya Pak. kalau satu set lengkap nanti sistemnya kewalahan nih. Kemudian satu Indonesia upload file sebesar itu ya. Makanya tadi kan saya sebutkan ya Bapak ya. Ada yang upload surat pengantarnya doang, tapi nggak ngemail satu set LK-nya gitu kan ya. Itu bisa diakalin oleh ini jangan jadi inspirasi Bapak Ibu ya. Jadi tetap di Monsakti itu ngupload surat pengantarnya, secara paralel dengan itu email satu set lengkap LK-nya sesuai alamat yang ditentukan tadi ya. Kemudian untuk LO dan LRA selisih ya. Maksud tadi mungkin dimaksud LK unaudited kali ya, bukan audited. Iya, Audited nanti unaudited Pak. ada selisih Bukan antara barang dan jasa. itu kan kemarin juga emang diminta oleh surat dirjen kami untuk mengungkapkan ya penjelasan beda antara RO dan LRA ya. Iya Pak. Ya, karena emang basisnya berbeda Ibu. Jadi satu kan LRA itu kan basis gas, sedangkan LO itu basisnya akrual ya. Ya. Nah, cuma apakah bedanya atau tidak itu kan sebenarnya bisa di tracing Bapak Ibu ya. Bisa melihat di Monsakti itu buku besar yang mengakibatkan jurnal yang ditransfer ke masing-masing ke buku besar yang kemudian ditransfer ke masing-masing laporan keuangan itu dapat dari mana bedanya gitu. Kalau nggak boleh beda itu salah Bu. Beda tapi yang penting beda itu bisa dijelaskan aja gitu kan Bu ya. Dan nanti kalau nanti kalau Bu Nulin kira-kira apa ya, Ibu aja nggak tahu apalagi saya gitu kan ya. Itu kan harus di tracing Ibu di buku besarnya ya, setidaknya buku besar, kemudian jurnal-jurnal penyesuaiannya kalau ada, kemudian jurnal-jurnal umumnya ya, jurnal-jurnal umum itu ketika Bapak Ibu melakukan transaksi SPM harian juga terbentuk gitu ya. Dan di situ kan ada beda beban atau pendapatan beban dan belanja ya. Iya Pak, beban barang dan jasa LO-nya dan LRA-nya Pak lebih besar. Di kalau LO kan enggak, kalau LRA kan enggak ada beban ya, belanja ya istilahnya. Iya, belanja Pak. Kalau belanja kan memang melihat dari kasnya udah dikeluarkan dari alokasi mata anggarannya atau enggak. Tapi kalau beban itu kan enggak. Pengertian beban di sini kan bukan kalau ada kas keluar atau enggak, tapi pengakuan itu udah menjadi beban atau kita terbebani secara ini atau enggak melulu soal kas. Jadi kalau beda itu ya enggak apa-apa. Cuma mungkin itu harus tracing dulu Bu. Ibu dari Muna Barat ya? Iya Pak. Muna Barat berarti domainnya KPPN ini ya? Nah, ya? Pak. Nah, biasanya Pak bisa saya jelaskan setiap apa hanya ini saja Pak yang saya tidak tahu Pak. Tapi udah koordinasi sama KPN belum ya, ke Mbak Nurul, ke Mbak Retno Pak. Lupa ya, Mbak Retno ya? Retno, ke Mbak Retno dan Bu Leni atau belum? Sudah saya screenshot juga Pak untuk yang bisa yang menjadi selisih, tapi tetap Pak tidak klop. Memang nggak harus klop sih. Cuma itu setidaknya bisa jelasin itu. Mungkin nanti bisa ke Mbak Retno lagi ya. Setidaknya minta di tracingkan lah kalau Ibu mungkin belum bisa melakukan tracing sendiri. Mungkin dengan bantuan KPPN Raya mungkin bisa dibantu di tracing di buku besar dan jurnalnya. Ya Pak. Kemudian tadi yang ketiga, mohon maaf nih Bu, apa Bu tadi ya? Telah. Ya Pak, apakah cukup kami mengupload telaahnya saja atau dengan perhitungan beban persediaannya Pak?
beban persediaan. Jadi terkait apa ya, kok nyambung antara telah dan beban persediaan nih? Mohon maaf Ibu. Kami Pak ini kan kalau untuk kertas kerja Pak ada 2 sheet. Sheet pertama itu telah KL Pak. Jadi itu yang pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak jelaskan tadi. Terus sheet kedua Pak ada perhitungan beban persediaan. Jadi seperti saldo awal, terus mutasi tambah. Yang itu Pak selama ini Pak saya enggak upload ini, hanya cukup telah saja. Tapi ada kantor lain dia mengupload Pak. Ini saya kurang nangkap sih Bu, maaf nih. Pak, apakah kertas kerja yang kita maksud ini sama atau enggak? Oh iya juga sih Pak. Tapi itu kan Pak kami mengupload untuk telahnya saja Pak, yang kertas kerjanya saja. Biasanya sih saya minta ya kalau selaku preview dalam hal ini dan penerima laporan keuangan itu saya minta kertas kerja itu disatukan jadi satu set LK Bu, jadi lampiran. Iya, lampiran Pak, iya. Saya nggak minta ngupload kemana-mana. Nah, ini yang Iya. dimaksud ngupload nih, diupload ke mana Ibu? Digabung Pak memang dengan laporan keuangan Pak. Oh, maksudnya digabung Iya. digabung Ibu ya. Kalau Iya. maksudnya penyampaian LK-nya itu adalah salah satu lampiran yang jadi ini ya penilaian kami kalau di Kanwil kami itu jadikan salah satu prasyarat. Apakah LK itu sudah dilampirin kertas kerja telaahnya atau belum? Artinya kami menguji apakah Satker udah melakukan telaah self assessment pada laporan keuangan itu sendiri atau enggak gitu. Jadi kalau kami sih maksudnya itu digabung Iya, Pak. jadi set LK ya Ibu ya. Iya. Mungkin itu Bu Nulin. Iya Pak, Ada lagi terima Ibu? kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Baik. Mungkin selanjutnya kita ke Pak Azwar dari Kanwil Kemenak Sultra. Silakan Pak Azwar. Kok gambarnya freeze itu Bu? Iya, Pak Des. Ada Pak Azwar? Oh, sudah. Mungkin kita ada mungkin satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand. Ini nggak ada kisi-kisi proses kan bro ya? Belum ada Pak. Semua materi saya soalnya semua. Terkait post-test mungkin nanti untuk dari kegiatan pada hari ini nanti ada 5 soal Pak di post-test nanti. 5 soal. Di post-test itu total berisi 25 soal. Itu Pak Azwar udah join lagi itu mungkin. Ya. Kepada Pak Azwar sudah join lagi ya? Iya Pak. Mohon maaf tadi lobet. Azwar suaranya masih kurang kencang Pak. Masih pelan. Sudah kedengaran Pak? Iya sudah Pak. Monggo Pak Azwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait temuan BPK Pak di tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, semenjak penggunaan Sakti dan Monsakti ini, kami dan beberapa satker lainnya di Kanwil Pak selalu ada temuan terkait ketidaksesuaian penggunaan akun versus barang. Nah, untuk
temuan-temuan ini dalam tahun ini kami sudah melakukan beberapa treatment, khususnya terkait penggunaan akun ini dengan beberapa cara, yakni pertama dengan melakukan revisi jika salah akun, kemudian melakukan reklasifikasi BST jika kode barangnya yang salah. Mungkin Pak, kalau yang saya fokus di sini adalah terkait penggunaan klasifikasi BMN ini, reklasifikasi BST dan BMN. Reklasifikasi BST dan BMN ini kan tidak dapat dilakukan jika sudah dilakukan pendetilan terhadap aset. Nah, terkadang saat itu melakukan pendetilan tanpa mengetahui terlebih dahulu apakah ada tulis atau tidak. Satker langsung pendetilan. Nah, yang sering menjadi masalah ini Pak, ketika mereka melakukan pendetilan, itu otomatis kita sudah tidak bisa melakukan lagi reklasifikasi BST. Nah, terkadang kami diketahui itu ketika Satker melakukan pendetilan dan pendetilan yang dilakukan itu sudah dilakukan approve oleh approver aset. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sudah dilakukan approve oleh approver aset itu sudah tidak dapat dilakukan lagi pembatalan approve untuk kembali melakukan pendetilan. Nah, mohon kiranya kalau bisa untuk di approver aset itu ada juga untuk melakukan pembatalan approve. Nah, supaya tadi untuk mengantisipasi keterlanjurnya Satker melakukan pendetilan aset dan sudah melakukan. Ya, mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Aswar, ini berarti mengenai ketidaksesuaian akun dan kode barang ya, dalam hal ini BMN yang terkait tindak lanjutnya mungkin bukan salah akunnya tapi salah klasifikasi asetnya ya setelah pendetilan ya. Ya. Nah, mungkin Ya, Mas betul, Hamdi pernah punya pengalaman enggak Mas Hamdi? Iya, kalau dari saya sendiri, izin Pak, kalau dari saya sendiri mungkin itu kita bisa beri dua opsi Pak. Opsi yang pertama, bisa kita ikhtiar usahakan untuk permohonan pembatalan approve lewat tiket high ke SITP Pak, gitu. Tapi kalau memang tidak bisa, dan itu memang stepnya agak rumit ya. Nah, kalau memang tidak bisa di situ, mungkin kita bisa pakai opsi keduanya. Kita bisa pakai mekanisme koreksi pencatatan dan koreksi susulan gitu Pak. Itu aja kalau dari saya Pak. Oke. Thank you Mas Hamdi. Mungkin itu karena ini teknis sekali ya Pak. Saya bahkan jarang lihat saktinya ini. Mungkin selama ini berarti treatment dari sana gimana Pak kalau udah terlanjur seperti itu? Ya, kalau dari kami Pak kemarin sama Pak melakukan mengirim tiket di HAI. Ada beberapa tiket yang diproses, dilakukan pembatalan approve, tapi lebih banyak yang jawabannya seperti ini. Ketika sudah di-approve tidak dapat dibatalkan lagi. Itu lebih banyak jawaban seperti itu Pak. Gitu. Yang tadi terkait yang koreksi itu juga kami sudah lakukan koreksi pencatatan dan koreksi susulan. Hanya tadi tidak menghilangkan tulis sehingga tetap dijadikan temuan oleh BPK. Gini Pak, sebentar. Kalau tulis ketidaksesuaian akun dan kode barang, baik itu barang persediaan maupun BMN atau aset tetap itu ya, itu memang ada disclaimer di monitoringnya itu ya, bahwa tidak lanjut berupa reklasifikasi, yang mana ini maksudnya yang bermasalah kan berarti kode barangnya nih Pak. Itu kalau tidak lanjutnya berupa reklasifikasi, perubahan kode barang lah intinya ya. Perubahan kode barang itu memang nggak akan menghilangkan dari monitoring itu. Tapi di situ kan juga dinyatakan ya bahwa tindak lanjut apabila
masih ada muncul di monitoring itu, yang mana pasti muncul kalau memang berubah kode barangnya. Kalau bukan koreksi akun pasti muncul di monitoring itu. Itu harus diungkap di catatan atas laporan keuangan, pengungkapan penting lainnya. Nah, selama ini diungkap enggak itu, Pak? Yang udah ditindaklanjuti. Ya, selama ini Pak diungkap Pak. Nah, maksudnya setidaknya kan Hanya itu bisa gimana, Pak? Itu Pak yang hanya apa yang terkait nanti temuan BPK yang keluar untuk laporan 2024 itu pasti itu akan keluar lagi satker-satker yang tulis ketidaksesuaian itu. Ya walaupun sudah dilakukan koreksi, kemudian sudah ditindaklanjuti, tetap nanti dari apa yang keluar dari pusat itu temuannya pasti akan muncul lagi itu satker-satker yang tadi ketidaksesuaian akun itu. Gini, mungkin setidaknya Pak, kalau boleh tahu. Gimana Pak? Kalau boleh tahu Pak, kenapa di approver aset itu tidak bisa melakukan batal approve? Nah, karena kalau seandainya ada batal approve di approver aset, ya mungkin untuk masalah tersebut ya bisa satker menyelesaikan secara mandiri. Tanpa nge-hey gitu ya? Iya betul Pak ya. Karena rata-rata dari kemarin ada sekitar 4 atau 5 tiket yang kami kirim, ya satu memang mereka mau batal approve, namun yang lainnya itu ditolak. Jadi tidak mereka bahasanya itu tidak dapat melakukan batal approve jika sudah Tapi maksudnya tadi yang treatment kedua, kalau high-nya nggak nge-ninjut itu masih mungkin dilakukan berarti ya, tapi ya yang kedua tadi dilakukan koreksi tadi. Ya Pak, bisa Pak dilakukan koreksi itu. Bisa. Cuman itu Pak, karena itu tulisnya tidak hilang, ya dijadiin temuan sama BPK itu. Ya. Setidaknya kan gini Pak Aswer, jadi jangan sampai bola panasnya itu masih ada di satker. Nah, Pak Aswer bisa menyalahkan sistemnya karena udah ditindaklanjuti tapi masih muncul di monitoring itu, gitu kan ya. Dan juga udah membuktikan Pak Aswer udah melakukan tindak lanjut. Dalam hal ini diungkapkan di pengungkapan penting lainnya, gitu kan. Termasuk silakan nih di pengungkapan penting lainnya itu Pak Aswer bisa berdasarkan monitoring ketidaksesuaian atau tulis ketidaksesuaian akun dan kode barang masih terdapat tulis ini. Dapat kami sampaikan bahwa sudah kami lakukan tindak lanjut atas disebut dengan melakukan koreksi ini nih. Nah, setidaknya itu Pak Asbar ya. Jadi yang masih list-list yang ada di situ cantum aja baris yang masih sampai dengan akhir tahun lah ya. Udah ditindaklanjut itu diungkapkan aja di situ. Setidaknya Pak Asbar udah melempar bola lah ya. Di caleg bahwa Pak Asbar udah melakukan tinjut dan sistem tidak bisa mengakomodir menghilangkan tindak lanjut itu di to-do list gitu kan ya. Nah, mungkin itu Pak Asbar kalau dari level kewenangan kami ya, kalau dari sisi developernya untuk mengakomodir pembatalan approve tadi, saya nggak tahu apakah mereka ada pertimbangan tertentu atau enggak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Asbar. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:35, izin Bapak Ibu menyampaikan sedikit tentang hasil dari kegiatan Wakatobi, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat peserta selama Bapak Ibu mengikuti atau hadir setiap hari yang dibuktikan dengan daftar hadir dan juga mengikuti postes. Untuk postes sendiri akan berisi total 25 soal dengan sumber soal dari masing-masing materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Menambahkan juga ya Bapak Ibu, selain sertifikat dimaksud yang akan diterima akan ada penghargaan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan nilai terbaik yang diukur dari hasil postes dikolaborasikan dengan tingkat keaktifan peserta. Kami juga akan memilih 3 peserta terbaik yang akan kami umumkan kemudian, di mana untuk peserta akan mendapatkan piagam atau sertifikat penghargaan tersendiri. Untuk jadwal workshop pada besok hari masih tetap sama Bapak Ibu ya. Registrasi pada pukul 8:30 dan acara dimulai pukul 9
Dan untuk display nama, formatnya adalah nama peserta underscore nama Satker dalam kurung kode Satker. Mohon diikuti Bapak Ibu ya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga para peserta yang telah menghadiri workshop pada hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tutur kata atau sikap yang kurang berkenan pada hadirin sekalian. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Delete ya.